Assalamualaikum Ibu. Bagaimana kabarnya, sehat? Jadi kedatangan saya ke sini akan mengadakan penyuluhan mengenai demam berdarah. Ya, sebelumnya izinkan saya membahas soal topik ini ya Bu ya. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Salam Maulida Putri. Saya dari kampus Tikesmi Sukabumi akan melaksanakan tugas sekolah ya Bu ya. Minta izin waktunya. Jadi di sini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai demam berdarah. Sebelumnya Ibu tahu nggak DBD itu apa? Yang Ibu ketahui aja sebelumnya. Tahu? Apa? Adanya nyamuk Aedes aegypti yang menggigit manusia di pagi hari dan sore hari. Jadi begini Bu, penyakit DBD itu adalah penyakit demam berdarah yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Itu kenapa berbahaya Bu? Soalnya si perjalanan penyakit ini sangat cepat dan dapat menimbulkan kematian dalam waktu cepat jika tidak ditangani dengan baik. Gitu. Terus kan ciri nyamuk biasa dengan nyamuk Aedes itu berbeda ya Bu ya? Ya. Ya. Perbedaan menonjolnya itu dari segi apa? Yang Ibu tahu? Kalau nyamuk Aedes aegypti itu belang-belang. Ya. Nah, saya di sini akan menjelaskan sedikit tentang ciri nyamuk Aedes aegypti. Jadi begini Bu, salah satu ciri nyamuk Aedes aegypti diantaranya yang pertama itu berwarna hitam dan belang-belang putih pada seluruh tubuh. Nah, Ibu harus hati-hati tuh kalau menemukan nyamuk yang berwarna belang-belang. Itu bisa jadi nyamuk yang bisa menyebabkan demam berdarah. Yang kedua, tidak dapat berkembang baik di selokan, got, kolom yang airnya berhubungan dengan tanah. Lalu si nyamuk ini juga bisa menggigit pada pagi atau sore hari. Jadi hati-hati di waktu pagi atau sore hari Bu. Biasanya nyamuk ini datangnya tuh di waktu-waktu seperti itu. Yang selanjutnya itu mampu terbang hingga 100 meter. Dan si nyamuk ini juga istirahat di tempat gelap dan lembab. Nah, jadi Ibu hati-hati jika Ibu berada di tempat yang gelap atau lembab tuh. Si nyamuk ini tempat enaknya mungkin ya Bu ya di sini. Nih, kita di sini perlu Bu mengenali jika seseorang terkena penyakit DBD, kita harus kenal apa sih penyebabnya, bukan penyebabnya Bu, apa ya, ciri-cirinya mungkin ya, ciri orang yang terserang penyakit DBD. Dikenalnya dengan istilah KLMNOPR, itu singkatan ya Bu. Saya akan jelaskan sedikit. Yang pertama itu K adalah kepala nyeri. Nah, pada saat seseorang mulai terserang oleh penyakit DBD itu, yang pertama itu kepala terasa nyeri, yang kedua L, lemah, yang ketiga M, mual atau muntah, yang keempat N, nyeri otot dan sendi, yang selanjutnya ada P, pendarahan spontan, dan yang terakhir ada R, ruam. Nah, dari semua ini kita bisa kenali tanda-tanda orang yang terserang penyakit DBD. Jadi begitu ya Bu ya, saya sudah memaparkan sedikit mengenai DBD. Apakah ada yang ingin Ibu tanyakan seputar penyakit DBD ini? Ada. Gini pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan kalau kita menangani ada yang mempunyai penyakit DBD? Ya bisa. Gini ya Bu, jika anak mengalami demam nih, kan itu demam termasuk salah satu ciri-ciri yang terjangkit DBD ya Bu. Jangan dibiarkan, segera bawa ke rumah sakit pelayanan kesehatan terdekat untuk memastikan diagnosis DBD. Lalu selanjutnya tenaga medis akan menentukan pasien memerlukan rawat inap atau rawat jalan berdasarkan tanda dan gejalanya.
Tapi Bu, DBD juga bisa kalau ini rawat jalan. Nah, rawat jalan itu ada tips yang biasanya diberikan oleh dokter kepada pasien. Yang pertama itu biasanya si dokter itu menyarankan, yang pertama itu untuk cukup minum air putih, susu, jus, buah elektrolit, frekuensi BAK baik setiap 4-6 jam. Jadi dikontrol ya Bu ya, setiap pengembangan setiap sesudah minum atau sesudah makannya. Iya. Ya. Terus hindari pembelian aspirin atau NSAID atau ibuprofen. Hindari ya Bu ya. Nah, yang terakhir adalah kontrol kembali keesokan harinya. Apakah ada perkembangan gitu dari si anak. Jika lebih parah itu perlu memerlukan rawat inap. Kecuali kalau si anak sudah ini ada perkembangan membaik, bisa rawat jalan. Ibu mungkin hanya sekian ya pemaparan dari saya. Ya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Saya pun masih belajar ya Bu ya. Ya sama-sama belajar aja ya Bu ya. Terima kasih atas waktunya. Sampai bertemu kembali. Iya, sama-sama. Ya, saya pamit ya Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.